Dalam membasuh tangan ketika wudhu, sebagian kita memulai dari ujung jari sampai siku. Sebagian yang lain memulai dari siku hingga ujung jari. Perbedaan ini membuat sebagian kita saling menyalahkan satu sama lain. Padahal, para ulama sudah menyelesaikan permasalahan ini. Lantas mana yang benar? Simak penjelasan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun wudhu yang ketiga, membasuh tangan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami arti tangan di sini. Karena terdapat perbedaan arti tangan dalam bahasa dan arti tangan dalam bab wudhu. Secara bahasa, tangan itu dari ujung jari sampai pundak. Tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Karena kita tidak harus membasuh tangan sampai pundak. Maka yang dimaksud dengan tangan di sini dalam bab wudhu khususnya itu dari ujung jari sampai siku. Maka itulah yang diharuskan kita basuh. Ini poin pertama yang ingin kami sampaikan. Poin yang kedua, ketika membasuh tangan yang perlu kita basuh itu adalah kulit. Begitu juga termasuk di dalamnya rambut-rambut atau bulu-bulu. Dan juga termasuk kuku. Maka dalam hal ini kita perlu menghilangi sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air. Jadi harus kita hilangkan. Namun untuk perkara yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu ini, itu bisa jadi dia berasal dari badan. Seperti kotoran, keringat yang sudah menumpuk. Itu berasal dari badan. Atau bisa jadi dia berasal dari luar. Nah, untuk yang berasal dari luar, kita bagi menjadi dua. Ada yang mudah untuk dihilangkan, ada yang sulit dihilangkan. Hukum dari semua ini berbeda. Untuk yang berasal dari badan seperti keringat, itu tidak apa-apa. Wudhu kita tetap sah walaupun ada keringat yang menumpuk. Kalau misalkan dia berasal dari luar badan dan dia sulit untuk dihilangkan, itu juga tidak apa-apa. Wudhu kita tetap sah. Karena ketika dia sulit dihilangkan, dia sudah dianggap menjadi bagian dari badan. Tapi untuk yang ketiga ini, yang berasal dari luar dan dia mudah untuk dihilangkan, tetapi kita tidak menghilangkannya, maka itulah yang menghalangi sampainya air. Dan wudhu kita menjadi tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, sholat juga tidak sah. Seperti apa? Ya seperti misalkan double tip, ataupun seperti chat, ataupun seperti tip X. Itu semua kalau masih ada di badan ataupun tangan khususnya di sini, itu menghalangi sampainya air. Ini adalah poin kedua. Tapi termasuk juga kotoran yang ada di bawah kuku. Karena kuku termasuk bagian yang perlu kita basuh. Maka kalau misalkan ada kotoran di bawah kuku, itu juga menghalangi sampainya air. Maka kita perlu untuk menjaga kebersihan kuku. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan dimaafkan kalau kotoran itu sedikit bagi yang susah menghindarinya. Ini adalah perkataan Imam Bajuri di dalam hasyiahnya. Dikatakan wa yu'fa 'anil qalil fi haqqi man ibtuliya bihi. Dimaafkan bagi kotoran sedikit yang di bawah kuku bagi orang yang susah untuk menghindarinya. Ya seperti para petani yang harus menanam, pekebun. Mereka aktivitasnya di tanah dan itu susah untuk menghindari kotoran tersebut. Maka menurut pendapat ini dimaafkan yang sedikit. Tetapi Imam Bajuri juga mengatakan wa indana qaulun bil afwi anhu mutlaqa. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan dimaafkan secara mutlak. Maka dalam permasalahan ini ada kelonggaran. Poin terakhir, poin ketiga yang ingin kami sampaikan itu adalah tata cara membasuh tangan. Di awal tadi kita sudah mengisyaratkan ada yang memulai dari ujung jari, ada yang memulai dari siku. Tapi poin pentingnya yang harus kita lakukan itu membasuh tangan.
mengaliri air ke anggota wudhu. Bagaimanapun caranya itu sudah menunaikan fardu wudhu. Wudhu kita sudah sah ketika air sudah teraliri. Adapun untuk tata caranya itu kesunahan. Tapi memang ada perbedaan dalam hal ini. Dari mana kita memulainya, itu ada perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Untuk yang pertama pendapat Imam Romli. Imam Romli itu membedakan antara orang yang menuangkan air dengan sendiri dan orang yang dituangkan. Ketika seseorang menuangkan air sendiri, maka dia mulai dari ujung jari, kata Imam Romli. Tetapi ketika dia dituangkan, maka dia memulainya dari siku. Jadi ada bedanya. Tapi menurut Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, itu tidak ada bedanya antara orang yang menuang sendiri dengan orang yang dituangkan. Mereka sama-sama memulai dari ujung jari. Nah, inilah pendapat dari ulama. Dengan ini, kita sudah menyelesaikan pembahasan singkat dalam rukun wudhu yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.